Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Untuk kali ini, Ibu sudah memiliki materi baru tentang garis singgung lingkaran. Oke, ada yang tahu garis singgung lingkaran itu apa? Ya, garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalian lihat contoh seperti ini. Ada sebuah lingkaran, ada titik O, A, dan B. Ibu memberikan garis di sini seperti ini, ataupun di sini, ataupun yang ketiga ada di sini. Apakah ini termasuk garis singgung lingkaran? Ya, jawabannya termasuk ya. Kenapa? Karena menyentuh satu titik saja. Di sini titiknya. Jadi ini dinamakan dengan garis singgung lingkaran. Kalau contoh yang kedua, apakah ini termasuk garis singgung lingkaran? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena menyentuh lingkarannya dua kali, ada di poin A yang sebelah sini dan poin B sebelah sini, atau ibu berikan tanda ya. Menyentuh di titik sebelah sini dan titik sebelah sini. Jadi ini merupakan bukan garis singgung lingkaran. Kalau ada soal yang seperti ini, apakah ini termasuk garis singgung lingkaran? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Yang di sini aja yang mendekati tetapi dia menyentuh dua kali, itu bukan. Apalagi ini tidak menyentuh sama sekali, berarti bukan garis singgung lingkaran. Bisa dipahami ya untuk membedakan mana yang termasuk garis singgung lingkaran atau bukan? Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Oke, ada gambar seperti ini. Apakah kalian tahu garis singgung lingkaran itu terbagi menjadi dua? Yang ini termasuk garis singgung persekutuan luar. Kenapa? Karena garisnya ada di luar nih, yang mengarah keluar. Dan yang kedua ada perpotongan tetapi di dalam. Berarti ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Sudah bisa membedakan ya garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam? Sekarang kita akan membahas tentang panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ingat, ini sudah masuk hitung-hitungan, jadi kalian harus teliti ya. Garis singgung persekutuan luar. Ada persekutuan luar dan ada persekutuan dalam. Cara rumusnya seperti apa? Kalau kalian lihat, ini yang namanya garis singgung persekutuan luar. Rumusnya L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangin R besar dikurangin R kecil pangkat 2. L ini apa? Keterangannya seperti berikut. L itu dianggap luar. Kenapa? Ini karena menyangkut dengan garis singgung persekutuan luar. P itu pusat, titik pusatnya nih di sini. Ataupun biasa di sini tulisannya di sini. Lalu R besar yaitu jari-jari lingkaran besar ini, dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Sudah diketahui ya untuk rumusnya, untuk contoh soalnya nanti ya setelah bagian kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya seperti ini. Persekutuan dalam itu berarti mengarahkan garisnya ke arah dalam. Kalau yang tadi luar di luar, berarti namanya di dalam, dia menyilang nih ke arah dalam. Untuk rumusnya, D sama dengan P kuadrat dikurangin R besar ditambah R kecil pangkat 2. Yang membedakan hanya di dalam kurungnya nih ya. Kalau dalam dijumlah, kalau luar dikurang. Nah, keterangannya D itu namanya dalam, P itu pusat, R besar itu jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil. Oke, ini sudah termasuk rumusnya. Sekarang kita bahas ke contoh soalnya ya. Yang pertama, diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, kita tentukan dulu nih keterangannya, yaitu atau kita tulis nih lebih singkatnya, jawab. Diketahui pusatnya yaitu 25 cm, R besarnya atau jari-jari besarnya 15 cm, dan R kecilnya 8 cm. Yang ditanyakan persekutuan luar, berarti L-nya ya. Untuk menjawabnya, rumusnya
P kuadrat dikurangin R besar dikurangin R kecil pangkat 2. P-nya kita substitusikan aja nih. P-nya di sini yaitu 25. Maka 25 kuadrat dikurangin 15 dikurangin 8 kuadrat sama dengan 25 pangkat 2. Hasilnya 625. Kenapa di sini 49? Caranya 15 dikurangin 8 kan 7. 7 pangkat 2 49. Jadi L-nya atau persekutuan luarnya 625 dikurangi 49 hasilnya akar dari 576. Sekarang kalian harus menentukan nih akar dari 576 berapa. Ya, jawabannya 24 cm ya. Jadi diperoleh nih garis singgung persekutuan luarnya yaitu 24 cm. Sudah paham ya untuk cara mengerjakannya? Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari yang sama yaitu 4,5 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah seperti biasa, kita tentukan dulu nih. Ternyata titik pusatnya yaitu 15 cm. R besarnya ataupun R kecilnya sama nih, 4,5 cm. Yang ditanya persekutuan dalam. Nah, ini D-nya sama dengan berarti rumusnya P kuadrat dikurangin R besar ditambah R kecil pangkat 2, maka kita substitusikan nih. P-nya 15 kuadrat dikurangin 4,5 ditambah 4,5 pangkat 2. 15 dikali 15 hasilnya 225. 4,5 ditambah 4,5 hasilnya 9. 9 pangkat 2 81. Maka untuk D-nya atau persekutuan dalamnya 225 dikurangin 81 hasilnya 144. Untuk menentukannya D sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Jadi persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Sangat mudah ya untuk menentukannya. Sekarang Ibu memiliki satu contoh terakhir yang bisa dibilang untuk soal yang agak sulit. Kita lihat soalnya ya. Diketahui dua lingkaran berbeda, jari-jari lingkaran pertama adalah 20 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah titik-titik cm. Seperti biasa, untuk menjawabnya kita bagikan dulu nih yang diketahui apa ya. Yang diketahui Yang diketahui garis persekutuan dalamnya itu 40 cm, jari-jari besarnya atau jari-jari lingkaran besarnya 20 cm, lingkaran kecilnya 10 cm. Yang ditanya P-nya atau pusatnya. Maka ingat saja ke rumus persekutuan dalam yang ada di jumlahnya ya. D sama dengan P kuadrat dikurangin R besar ditambah R kecil pangkat 2. D ini persekutuan dalamnya diketahui berapa? 40. Kita tulis 40 sama dengan P kuadrat dikurangin 20 ditambah 10 pangkat 2. P-nya kita tulis ya, karena yang kita cari 40 P kuadrat 20 tambah 10 kan 30. 30 pangkat 2 hasilnya 900. Nah, untuk menghilangi si akar ini bagaimana? Kita kalikan nih, karena menghilangkan akar yang ini berarti kita kalikan 40 kali 40 hasilnya 1600. Karena ini sudah dihilangkan akarnya jadi P kuadrat dikurangi 900. Kita mau mencari si P-nya, kita pindah ruas. P kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900. Karena posisinya berpindah maka tandanya jadi positif. P kuadrat sama dengan 2500. Nah, untuk mencari P atau pusatnya, karena di sini masih ada kuadratnya, bagaimana cara menghilangkannya? Berarti P sama dengan akar dari 2500. Berapa akar dari 2500? Ya, jawabannya P sama dengan 50 cm. Jadi, jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 50 cm. Bisa dipahami ya untuk menentukan contoh soal yang ketiga ini. Jika belum paham, silakan kalian putar kembali atau lihat kembali materinya. Jangan sampai di skip, jangan sampai terburu-buru, dan ingat selalu teliti dalam berhitung.
Ya, terima kasih, materinya cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.